PN Smith. Enaka. Jangan lompat. Tak ada yang pantas ditibas nyawa. Turun sekarang. Ini berbahaya. Segera turun. Tadi malam, Wayne Smith, ketua grup Dragon Rise, dengan heroik turun tangan, menyelamatkan siswa terjatuh, tapi tewas tragis. Grup Dragon Rise menguasai 2 dunia. Dengan kepergian Tan Smith, Scotland tak akan sama lagi. Aku masih hidup? Hei nak, kau sudah sadar? NAK? Cari direktur, cepat. Aku benar-benar menjadi siswa SMA? Masa mudaku sia-siakan berkelahi untuk meraih posisi menguasai dunia hitam. Di usia 50, ku menyesal. Kini terlahir kembali dengan ingatan. Ini character memoryku. Kesempatan kedua untuk belajar. Siapa kau? Félix. Kau coba mendorongku jatuh dan gak kini. Pura-pura amnesia? Felix, kau kira acting amnesia akan menyelamatkanmu? Untuk merebut warisan, kau coba bunuh Tom dengan mendorongnya. Dasar monster. Bagaimana bisa kuasuh anak kejam sepertimu? Enyah kau. Felix pukul aku lagi. Kau mempermalukan keluarga. Felix, sudah cukup sandiwaranya. Apa maumu sebenarnya? Ayah, ibu. Ini salahku. Felix yang dorong aku. Seharusnya aku tak melawan. Makin dia tak akan. Terjatuh secara tak sengaja. Hingga menjadi seperti ini. Kenapakah tidak mati? Untungkah? Bukan Tom. Jika sesuatu terjadi pada Tom, kau akan menyesal. Dibesarkan dalam kemiskinan. Ia terus menderita. Bersatu kembali dengan keluarga. Dia disiksa oleh kakak angkatnya. Sampai didorong dari atap. Kini ular Tom memfitnah korban. Kemunafikan yang keterlaluan. Kini, akulah Felix. Mulai sekarang, Hermes akan berubah. Tom, bukan urusanmu. Bocah tak tahu terima kasih. Hari ini akan kuajar. Pelajaran untukmu. Sejak jatuh, sampah ini berubah total. Dia berubah jadi orang sekarang. Waktunya tepat. Berani menyerang ayah sendiri? Kokari masalah sendiri. Felix, kau mendorongku dari gedung itu. Masih bisa kuampuni. Tapi ku saudaraku. Beraninya ku memarahimu, tapi menganiaya ayah? Ini tak termaafkan. Felix, dorong adikmu dari atap. Kini serang ayahmu? Takut hukuman langit? Dasar binatang. Lebih hina dari hewan. Sudah. Kalian semua. Sejak kapan Felix? Zeberani ini? Sejak kau masuk, mulutmu tak berhenti. Ku bosan dengar ocehanmu. Ku minta dipukul ya? Bocah kurang ajar. Akan kutunjukkan arti pukulan sesungguhnya. Berani aku? Ku berani pukulaku? Dengarkan. Jika tak kuhukum hari ini, nanti di masyarakat, hukuman lebih berat menantimu. Tom, kau terluka? Tak apa, ibu. Aku sudah terbiasa. Jika Felix perlu melampiaskan amarah, biarkan. Tom, kebaikanmu membuatnya terus menganiayamu. Ini sudah keterlaluan. Felix. Sujud dan minta maaf pada saudaramu sekarang. Kau percaya semua ucapan anak angkat ini? Hentikan sebutan anak angkat. Dia saudara, dibesarkan di desa. Kau telan semua kebiasaan buruk. Pamela's rakus. Pembohong ilang. Kau harap kami percaya daripada Tom? Jika tak mau sujud dan minta maaf padanya, keluar dari keluarga York. Felix, kau dangga? Baik. Mulai hari ini, kuputus hubungan dengan keluarga York. Kita selesai. Aku heran, bagaimana kalian bisa jadi orang tua?
Hentakan Sandawara. Orang gagal seperti takkan bertahan. Di luar keluarga kita. Bob. TN Jones. Tak Kuduga datang. Ada keperluan apa? Kau pura-pura tidak. Anakmu yang tak berguna ini membunuh bos kami, Wayne. Akan kubuat seluruh keluargamu tibis dengan nyawa. Yang Felix Bunu adalah bos Dragon Race Group. Raja Dunia Bawah Tanah River City. Wayne. TN Jones. Kami tidak tahu. Kalau tidak, sudah kami datangi Dragon Race untuk minta maaf. Benar. Ini semua salah binatang kecil ini. Yang Butte Masala. Ini urusannya sendiri, bukan keluarga York. Kami mohon ampun. Jangan persulit kami. Felix sudah putus hubungan dengan kami. Bahkan kau bunuh dia. Kami tak akan ikut campur. Diam kau. Kira aku bodoh? Dalam hal ini, tak ada satupun dari kalian yang bisa lari dari tanggung jawab. Giring para bajingan ini. Ku alter bas kita. Suruh sujud minta maaf. Siapa yang melawan? Tenggelamkan. Ya. Ayah, ayah, ayah. Kalian ngapain? Lepaskan aku. Dasar kurang ajar, pukulannya lumayan. Tapi karena kau lakukan untukku, maafkan kali ini. Felix, ya? Masih berani bercanda di saat seperti ini? Kau cari mati. Lepaskan. Bosku mati karena kau tak tahu terima kasih, masih bercanda, dan cari gara-gara, hari ini pasti kubunuh kau. Apa? Kalian, ini, preman? Apa? Kalian, ini, preman? Setiap hari, hanya berantem dan bunuh. Tak malu mempermalukan aku? Kekuatan itu. Dan kata-katamu. Kau ini siapa? Aku. Wayne. Omong kosong, bos kami, Henry. 3 tahun lalu kau kena tipu online. Kalau tak bawa anak buah, hancurkan geng itu. Foto telanjangmu sudah viral. Dan kau, Leo. 5 tahun lalu, istrimu, menshla kau tak jantan. Kau takut ke rumah sakit. Kalau tak kuantar kau, sunat. Mana mungkin? Hanya bos dan aku yang tahu. Bagaimana kau tahu? Bob. Tak perlu penjelasan. Aku percaya. Saudara-saudara. Dia bos kita. Bos. Pas. Sejak kecelakaan Dragon Race Group tak punya pemimpin. Sukar kau kembali. Tak perlu buru-buru kembali karena takdir memberikan kesempatan lagi. Aku tak mau hidup seperti dulu, hidup penuh kekerasan. Aku harus kembali belajar. Dan mewujudkan mimpi kuliahku. Bos, kamu mau kuliah? Bos. Apa kau dapat tubuh baru, atau otak baru? Pas. Pikir baik-baik. Pergi. Bos. Ayo pergi. Sayang, aku akan terlambat. Lihat jalanmu. Luar biasa. Apa yang kau mau? Hei, kau, bos kita di sini, baru pindah hari ini, santai saja dengannya. Ambil. Ambil sekarang. Sudah cukup. Pertunjukan selesai.
Selena, Felix masih belum datang ke sekolah hari ini, katanya dia murid berprestasi. Bahkan dia bisa telat. Berprestasi? Tak pernah lihat dia berbuat apa saat dia dibully sebelumnya. Dewi kampus jadi lembut? Selena, siapa cowok di sana itu? Dia sangat tampan. Pasti murid pindahan baru. Hei, di mana kursiku? Kau di sana, apa kau murid pindahan baru? Mungkin kau harus tanya guru tentang itu. Aku Felix. Felix? Tak mungkin. Itu Felix, dulu rambutnya, potongan mangkuk konyol, dan kacamata tebal, berjalan seperti zombie setiap hari. Bagaimana dia bisa berubah? Felix, apa yang kau lakukan? Felix, kau baru saja buang barang mereka ke lantai? Mereka akan mencarimu. Kenapa mejaku harus simpan sampah mereka? Tengah, Dewi kampus kita ini sungguh khawatir padamu. Jangan cari. Ring set. Kau sudah selesai pura-pura mati? Aku. Apa? Minta maaf. Kau mau aku minta maaf? Tempat sampah ini cuma gudang penyimpanan. Maaf. Keren abis. Wow. Felix hari ini memang juaranya. Felix, siapa suruh kau sentuh barang gue? John, kok kalian berdua sering di sini lagi? Ini bukan kelas kalian. Tiap hari ke sini. Mau gue laporkan ke guru? Gue dan teman mau ngobrol di luar. Lapor guru kayak anak kecil? Kau. Masih nggak nyaman. Dilindungi cewek. Bocah nakal. Bilang aja maksud. Jangan ganggu belajar gue. Jaga mulutmu. Lebih baik. Jaga diri baik-baik. Masih muda, udah berlagak keras? Felix, kok kelihatan Keren banget hari ini. Karen, keren Tampan. dan garang. Felix, pikir dulu sebelum bertindak. Pakai otak mengancam mereka. Pernah mikir akibatnya bakal bagaimana? Kalau kau dipukulin lagi, Selena harus ngebelain kamu. masa iya? Cewek cantik sekolah disusahkan terus? Santai aja. Bocah-bocah ini nggak bakal berani. Felix. Barang jadul, semangatang. Dari mana kau dapat barang kuno? Felix, Kau ini dari tahun berapa? Nggak ada yang pakai ginian lagi. Kocak banget sih. Pop dan bajingan-bajingan itu. Ngejebak gue pakai apa? Felix, minuman apaan itu? Buah goji. Buat kesehatan. Kau ini mau jadi kepsek apa gimana? Diam. Anak-anak, kita ada ujian masuk. Jean, Kenapa semua tulisan ini disusun aneh banget? Aku nggak ngerti. Anak-anak ini
Sudah kelas 12, harus fokus belajar. Masalah sederhana begini, masih salah jawab. Hanya Felix yang membuatku tenang. Ada apa dengannya belakangan ini? Hai, aku butuh bantuan. Soal ini, bisa jelaskan caranya? Mau aku jadi tutormu? Dengar Felix. Kamu selalu juara kelas, paling pintar. Kenapa minta bantuan, Selena? Cara kerjamu, terlalu kuno. Aku. Mimeng, kamu cukup ganteng. Tapi Selena itu putri sekolah kami. Bukan sembarang cewek. Gimana kalau coba deketin aku? Siapa tahu aku kasihan. Dan mau. Atau. Berdua sekalian. Mizem. Mau ngejar 2 cewek sekaligus? Felix, Maksudku kalian berdua harus bantu aku kerjakan soal ini. HI. Felix. Aigreko keluar bersamaku. Felix. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Cepat. Selena, ayo laporkan ke guru. Kalau dia berani pegang tanganmu hari ini, besok dia akan cium kamu. Benar, laporkan dia. Felix dalam bahaya. Cari guru. Felix, waktu lalu kamu lolos dari maut, tapi keberuntunganmu habis. Aku punya 100 cara. Untuk membunuhmu. Bajingan. Tadi ngapain aja? John, Felix jelas-jelas sengaja melakukan ini. Dia menggoda Selena. Dis de Pomu. Dia nggak peduli sama kamu. Masa sih? Dia? Boka. Kamu kira Selenamu sama orang nggak berguna kayak kamu kira Selena tertarik sama kamu? Nggak kelihatan. Dikten. Lihat. NIH. Bodoh. Dikten. Kubelang. Lihat. iPhone baru. Ini. Sampai. Berani-beraninya. John, dia mempermainkanmu. Ajar dia. Aku yang tanggung jawab. Bergaul dengan orang salah bisa merusak akhlak. Kalian harusnya belajar, bukan tawuran. Jangan saya akan masa muda sampai menyesal di hari tua. Aku tunjukkan. Sialan. Nggak mungkin. Dasar tolol. Tinju sekuat karung, pernah lihat? Berhenti. Ya ampun. APA aku akan dikeluarkan. Apa yang kamu lakukan? Bullite, biar ku jelaskan. Sebenarnya aku... Cukup. Berhenti di situ. Tidak. Hidup sekolahku sudah hancur. Setiap kali kau diganggu, kau bilang begini. Bouvite. Jangan khawatir, aku yang urus. John, Tom, kenapa kalian terus ganggu Felix? Hei. Bouvite. Sebenarnya dia yang ganggu kami. Dia. Ganggu kalian? Ngawur. Kalian sudah ganggu Felix berkali-kali. Semua di kelas. Tahu ini, kalianlah yang Menyeret. Felix kesini paksa. Berani-beraninya sebagai korban. Lihat kak. Camille Young.
Asli korban di sini, kalian yang mulai dengan mengganggu. Dia duluan, Bu White. Tolong, cukup. Tak ada alasan lagi, aku tahu persis. Seperti apa Felix, sebagai murid berprestasi tak mungkin ganggu orang. Dan kau, sebagai kakak Felix, kau tak hanya abaikan masalahnya, tapi malah bergabung lawan dia. Nilai Felix hancur karena parasit seperti kalian. Telepon orang tua, semuanya. Aku saja yang pergi, Pak Smith menyuruh kami. Pura-pura jadi orang tua. Tapi kami bisa dipukul, Pap. Sudah jangan ngaco. Kau kira aku takut dipukul? Lihat kalian berdua. Kalian mencurigakan, jangan mempermalukan. Pak Smith. Seharusnya aku. Yang jadi, ayah, Pak Smith. Aku lebih cocok. Minggir. Aku yang pergi. Minger. Aku yang pergi. Aku yang pergi. Bu White, kami sungguh menyesal. Ini kesalahan kami, karena tak mendidik mereka lebih baik. Benar. Bu White, kami akan pastikan mereka dididik dengan benar mulai sekarang. Mereka sudah kelas 3 SMA. Bagaimana orang tua bisa sembrono seperti ini? Anakmu bolos sekolah untuk ganggu murid rajin. Lalu kau mau aku memaafkannya? Di mana rasa hormatnya? Guru Teledon Southland. Bu White, anakku sudah bilang, dia tak menggetak siapapun. Kami semua lihat dengan mata kepala. John suruh orang seret Felix keluar. Ini tak bisa dibantah. Buktinya sudah jelas. Kau tetap bela dia. Nyonya. Bu White. Ini, Tien Falcon. Ada keperluan apa? Terima kasih untuk donasi. 2 juta dolar tahun lalu. Kami belum sempat ucapkan terima kasih. Anakku tak mungkin berbohong. Zibmanya, murid teladan yang serang anakku. Jadi, bagaimana solusinya? Mustahil. Felix takkan. Berani-beraninya kau menyangkal? Minta maaf sekarang. Tien Falcon, tenang saja. Murid ini akan kami suruh minta maaf. Kepala sekolah, Felix tak mungkin. Mau tetap kerja di sini? Kau tahu siapa Tien Falcon? Tien Falcon bekerja langsung dengan eksekutif grup Dragon Rise. Bahkan dia berhubungan langsung dengan wakil presiden, Bob Sendiri. Grup Dragon Rise punya koneksi di mana-mana. Pengaruh mereka mencakup seluruh Southland, bahkan luar River City. Kerja sama mereka dengan Dragon Rise memberi akses langsung ke wakil presiden Jones. Setelah ketua meninggal dunia, Tien Johnsakan segera menjadi ketua baru Dragon Rise. Keluarga Falcon didukung oleh calon ketua Dragon Rise. Mulai sekarang, ikuti semua perintah Tien Falcon. Semua permintaannya harus dipenuhi. Kalian, ikut aku. Kalian berdua, tunggu di sini. Grup Dragon Rise, pengaruhnya sangat luas. Felix, kau sudah tamat. Felix, minta maaf saja. Kau tak mungkin menang. Aku tak bersalah. Mengapa harus minta maaf? Mereka didukung grup Dragon Rise yang kuat. Oh begitu. Kebetulan aku juga punya koneksi. Tunggu saja, nanti akan seru. Felix, ini serius. Berhenti membual. Ayah, ibu, kafe. Bu White, Tom tak mungkin sakiti siapapun. Pasti ada Kesalahpahaman. Benar, Bu White. Di rumah Tom sangat sopan. Kadang kedewasaannya membuatku haru. Pasti ada yang jebak dia. Kau bela dia buta, tanpa investigasi. Kezishan Kilyarga sejati. Félix, apa yang kau lakukan di sini? Aku memang harus di sini. Bagaimanapun, akulah penjahat yang kau tuduh menjebak anakmu Pinai Rang. Dalang sebenarnya. Felix, kami bawa kau dari desa terpencil, beri kemewahan. Daripada berterima kasih, kau balas kami dengan siksa tanpa henti. Bapak, Ibu, mungkin ada kesalahpahaman. Felix adalah murid terbaik kami. Dia tak pernah cari masalah, tapi selalu jadi korban. Menyedihkan melihat ini. Bagaimana kau? Jangan bilang kau terjebak tipuannya, Felix. Biar saya jelaskan. Waktu di rumah, dia menggetak Tom setiap hari. Kalian pikir kami tidak tahu tingkah lakunya di sekolah? Benar, Bu White. Felix. Hanudengan, Akolisik. Anak, tak tahu sopan santun dan tak tahu terima kasih. Kalian ini Kalau tak salah ingat,
Kita sudah putus ikatan keluarga. Bahkan jika saya memukul, tak ada hak menghakimi saya. Tapi kalian malah memutarbalikkan fakta. Dengarkan baik-baik, kalau ulah ini terulang lagi, sikap kurang ajar begitu. Bukan cuma kacamata hitam yang akan remuk. Cukup, berhenti berpura-pura. Tuan Falcon. Apaillon de Colacucan d'Icini, Kelvin. Dia memukul anakku, sebagai orang tua. Berlutut dan minta maaf bersama. Kalau tidak, keluarga York akan kusuruh pergi dari kota sungai. Félix, cepat. Sujud dan minta maaf pada Tuan Falcon. Mengapa harus aku? Lazar anak Duraka. Kau tahu siapa Tuan Falcon? Dia dari grup Dragon Race. Kau pukul anaknya. Keluarga York akan menanggung akibatnya. Minta maaf sekarang, dan minta pengampunan keluarga Falcon. Jika tidak, kau tak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Pergi jemput Tuan Smith. Baik. Ayo, Ini keterlaluan. Siapa yang memaksa anak sendiri seperti ini? Benar. Tak menuntut maaf saja sudah salah. Apalagi menyuruhnya berlutut. Apa kau tak betapa malunya dia jika melakukan ini? Bagaimana dia bisa hadapi teman sekolah setelah ini? Apa kalian orang tua kandungnya? Di rapat orang tua guru, kau acuhkan Felix. Sekarang malah berpihak pada orang luar untuk menjeratnya. Jadi orang tua? Dia aibe keluarga. Kalian. Dulu saat ku diteror, kau tak ada. Sekarang saat ku balas, setelah dipukul, kau malah paksa aku berlutut dan minta maaf. Parenting yang hebat. Mengapa mereka tak ganggu orang lain? Hanya kamu, coba intip cermin dulu. Benar. Tak ada asap tanpa api. Pasti dia melakukan hal memuakkan hingga memancing. Tuan Falcon. Ayah, Ibu, tolong jangan marah. Felix mungkin hanya ingin perhatian dari kalian untuk kembali ke keluarga. Tak ada niat jahat. Tak ada niat jahat? Dia hampir hancurkan keluarga kita. Felix, mau kembali? Langkahi dulu mayatku. Ku perjelas sekali. Semua harta keluarga York. Un tom. Ko, tak dapat apa-apa. Jangan khawatir, aku tak mau. Warisan recehmu itu. Cukup, aku hasilkan jutaan setiap menit. Tak ada waktu untuk omong kosong. 3 menit jika tak berlutut, dan minta maaf pada anakku dalam 3 menit. Ku buat keluargamu bangkrut. Felix, minta maaf pada Tuan Falcon. Felix, berlutus sekarang. Ayah sangat marah. Bapak tua, kalau sujud itu baik, kau saja yang lakukan. Anak tak tahu malu. Kesempatan terakhir untuk berlutut. Atau kuhancurkan kakimu. Nyonya White, tenang. Magir. Nyonya White. Felix, akan kuajarimu pelajaran. Jangan sentuh anakku. Bob. Leo. Henry. 3 raksasa grup Dragon Rise. Apa tujuan mereka di sini? Jika salah satunya angkat jari, seluruh River City akan bergetar hebat. Ketiganya muncul bersama di sekolah ini. Anak baptisku, bukan mainanmu. Benar, anak baptis, bukan bonekamu. Cari mati, ya? Anak baptis mereka juga ada di sekolah ini. Hanya keluarga Falcon yang terkait Dragon Race. Falcon satu-satunya koneksi. Mungkin ahli waris Falcon? Apa? Anak keluarga Falcon diangkat anak oleh 3 raksasa Dragon Rise. Tepat, pasti begitu. Rupanya Falcon sudah sepenuhnya manfaatkan kekuatan Dragon Race. Kita tamat. Ini akhir. Pak Jones, kenapa putraku pantas dihormati Anda? Omong kosong, aku tak pernah. Mini angka John akan diakui oleh 3 raksasa Dragon Rise. Suatu kehormatan. PK Jones. Ada yang perlu Anda tahu. John diteror di sekolah. Oleh si bocah keluarga York. Boca? Benar.
Tuan Jones, ini si brengsek kecil. Dia membuli John. Dan Kongkol denken guru memaksa kami orang tua untuk minta maaf padanya. Ini benar-benar kelaliman. Mereka berbohong, John lah yang menyerang Felix lebih dulu. Tepat, John membuli Felix tiap hari. Felix hanya membela diri sebagai upaya terakhir hari ini. Berani beraninya kau Mempertimbangkan melawan grup Dragon Rise, bahkan jika anakku yang memulai, dia boleh menghajar si kecil ini, tapi beraninya sampah ini menyentuh anakku. Benar. Sama sekali tak bisa diterima. Kurang ajar. Kau Dangga, segera berlutut dan minta maaf pada anakku, atau grup Dragon Rise akan menghancurkan keluarga York. Benar, Tuan Jones? Kau. Baiklah, Dazar Binatang. Minta maaf ke Tuan Falcon. Haruskah kita menunggu sampai Dragon Rise menghancurkan keluarga kita? Sepenuhnya, apa itu akan membuatmu senang? Aku tak bersalah. Mengapa aku harus minta maaf? Masih mengaku tak bersalah? Dasar pembawa. Sejak orang tua kami menampung, rumah ini tak pernah tenang. Harusnya kami biarkan kau membusuk di desa. Felix, di saat genting ini, berlutut dan minta maaf saja. Apakah kau ingin membuat orang tua kami mati? Itukah yang kau mau? Dazar Bajingan. Kelvin, kalau kau tak mau keluargamu dihabisi, lebih baik turunkan tongkat itu. Apa katamu? Felix, berani-beraninya mengancam ayah memukulmu itu, untuk kebaikanmu juga. Dan demi keluarga kita. Kau harus memaksa keluarga kita sampai mati. Bon saco, ayah. Jangan banyak bicara dengan sampah macam ini. Binatang ini harus dibereskan. Kita terlalu baik padanya. Aku tak percaya. Hari ini ku hancurkan. Kaki pekandang ini. Ku akan berlutu minta maaf ke John. Aku pasti lakukan. Tuan Smith baru sehari sekolah, tapi sudah dapat banyak masalah. Keluarga York. Hah? Apa yang terjadi? Kenapa Tuan Jones selalu membantu anak keluarga York itu? Grup Dragon Rise akan turun tangan langsung. Keluarga York tamat. Felix, dasar binatang kecil. Puas sekarang? Tuan Falcon, aku mohon padamu, kasih kesempatan sekali lagi. Aku patahkan kaki si brengsek ini, dan suruh minta maaf ke anakmu. Baik, Tuan Falcon. Tolong beri keluarga York jalan keluar. Felix, kau sekarang tahu. Ini akibat menggina. Felix, anak baptis. Anak baptis? Bukan John anak baptis Bob, tapi Felix yang sebenarnya. Ini. Bagaimana mungkin? Tapi kelakuan mereka terlihat sangat mencurigakan. Mungkin begini cara orang penting mengangkat anak. Kita harus menerima saja. Selena. Felix. Anak baptis mereka? Felix, kenapa kau biarkan orang seperti itu jadi wali baptismu? Mereka akan merusak. Bangun, bangun. Aku juga tidak tahu. Pak Jones, mungkinkah ini kesalahpahaman? Bagaimana bisa si brengsek kecil ini jadi anak baptismu? Ayah. Siapa yang kau sebut brengsek? Aku brengsek. Aku brengsek. Pak Falcon, bukannya kau bilang tadi anakmu mengganggu anak baptisku di sekolah? Mereka suruh dia berlutut minta maaf. Ini adalah... Ini semua salah paham. Sama sekali tidak. John dan Tom ganggu Felix setiap hari di sekolah. Aku dan Selena bisa buktikan. Pak Jones. Kami benar-benar tidak tahu dia anak baptismu. Pak, sekolah tempat belajar. Bahkan tanpa konek, jangan ganggu dia. Ayah, aku... Berlutut dan minta maaf ke Pak York. Ayah. Apalagi yang kau tunggu? Sujud dan minta maaf sekarang. Ayah, aku menolak. Kau mau menghancurkan keluarga Falcon? Cukup. Sebagai orang tua, apa kalian senang memaksa anak kalian berlutut dan sujud? Felix, lihat dirimu sendiri. Kau sudah mengakui T.N. Jones sebagai ayah baptis. Kenapa tidak beritahu kami? Benar, Felix. Urusan sepenting ini harusnya kau beritahu. Felix, bukankah aku anak haram? Dasar anak keras kepala, kita tetap keluarga. Meski retak, tulang tetap terhubung. Kami bicara itu dalam emosi. Jangan dimasukkan hati. Felix, kau ada waktu hari ini? Ajak ayah baptismu makan malam di sini. Aku tak layak untuk keluarga York. Felix, bagaimana? Bisa kau. Sebegitu tak peka mengerti posisi orang tuamu. Mengerti apa? Saat aku jatuh dari gedung itu, Kalian yang menggeserku.
Sekarang aku dibully di sekolah, kau malah suruh aku berlutut. Hey mereka. Sekarang aku anak baptis mereka. Kau ingin aku kembali untuk makan malam? Jujur saja, aku tak mengerti. Kalian. Sudah. Ayo pergi. Felix, berhenti di situ. Apa maumu? Tidak ada. Kakak, berhenti membela Felix. Tidak mungkin, aku cuma pergi sebentar. Felix, Tak mungkin melakukan hal seperti itu. Jangan polos begitu. Sejak masuk keluarga ini, si anak haram itu hanya bawa aib. Sekarang kita akhirnya punya koneksi dengan Dragonreisgroep. Dia malah ingkari orang tua. Tapi bukannya kau bilang, Wayne dari Dragon Rice mati karena Felix? Kenapa tiba-tiba mereka akui dia sebagai anak baptis? Sekarang aku paham. Kesetiaan trio ini pada Wayne sudah diketahui semua orang. Tapi mengapa mereka mengangkat orang yang menyakiti pemimpin sebagai anak angkat? Apa penjelasanmu? Aku tahu jawabannya. Mereka mengadopsi Felix untuk membalas dendam untuk Wayne. Aku selalu heran bagaimana bajingan kecil itu bisa jadi anak angkat Bob dengan tingkah lakunya yang buruk. Tidak. Kita harus segera bawa Felix pulang. Dia masih anak-anak. Tepat sekali, kita harus membawa Felix pulang sekarang juga. Meski keluarga York tak bisa mengalahkan Dragon Rice Group, kita tak bisa diam saja melihatnya menderita. Kara, Kamu kenapa sih? Mengapa masih membela Felix? Tapi Kathy, dia masih saudara kita. Apa kamu ingin seluruh keluarga York menghadapi kemarahan Dragonreisgroep? Menurutku, kita tak hanya harus mengabaikan si brengsek itu, tapi menghapus semua jejak keberadaannya dari rumah kita. Putus semua hubungan secara total. Benar sekali, kesalahannya sendiri, bukan jadi tanggung jawab keluarga York. Tapi ayah, Kita bawa dia dari desa. Perlakukan seperti tuan muda. Kita sudah berbuat lebih dari cukup. Kalau dia punya akal, tak akan sama. Seperti ini keadaannya. cepatlah, kumpulkan semua barang. Si brengsek itu cepat-cepat. Dan buang keluar. Ayo bergerak. Buang. Pergi. Kathy, Kamu tahu kamar Felix di mana? Mana aku tahu? Aku. Lucy. Kamu tahu lokasi kamar Felix? Ngapain cari di lantai 2? Kamarnya ada di basement. Mengapa Felix? Tinggal di basement? Tepat sekali, bahkan staf tinggal di lantai 1. Kenapa dia tetap di bawah? Bukankah bilan, Felix? Bau seperti orang udik? Nyonya. Sur tinggal di sini? Aku yang menempatkannya di sini. Lalu dia terus di basement sejak itu? Benar. Sejak pulang, dia selalu di basement. Ada masalah dengan basement? Pazaman kita. Lebih baik daripada kampungnya. Lucy, sudahkah Felix ambil bajunya? Nona. Felix. Cuma punya satu set baju. Dan seragam sekolah. Mustahil. Bagaimana dia? Cuma punya satu set? Aku bersihkan kamarnya tiap hari. Aku tahu persis berapa banyak bajunya. Ayah. Ibu. apakah kalian tidak belikan? Baju untuk Felix? Kukira ibumu yang urus. Ini bukan tanggung jawab. Ngapain aku belikan dia baju? Dia nak hitung tiap hari. Jijik melihatnya. Dia? Jangan harap. Aku kasih kartu bank. Dia bisa beli sendiri. Beranti meronjek. Oh. Bekukan kartu banknya. Putuskan aksesnya. Tepat. Tidak ada kartu? Bagaimana mungkin? Saat dia kembali, kenapa tak kau berikan saat itu? Felix, kini kau sudah pulang. Kita satu keluarga lagi. Ambil kartu ini untuk kebutuhanmu kalau kurang. Minta lagi padaku. Ya ampun. Ayah. Evio. Kepalaku sakit sekali. Tom, kau baik-baik saja?
Cepat, bawa ke rumah sakit. C'est pas tant. YK. Dia tak pernah dapat kartu bat. Bagaimana dia bertahan selama ini? Dia bagi hadiah ke kita semua setelah pulang. Nah, itu dia, menurutku. Dengan sifatnya itu, pasti dia mencuri barang berharga kita untuk dijual. Masa dia bisa makan? Mana mungkin beli hadiah? Orang kampung ya tetap kampangong. Tak ada uang, ya terpaksa mencuri. Untungnya aku buang kalung pemberiannya. Barang kotor itu tak pantas dipakai. Itu tidak benar. Felix sudah. Kerja sans bilan. Apa tak ada yang tahu? Kerja sans bilan. YK. Saat aku belanja, sering kulihat dia di restoran sebelah, cuci piring. Kapan ini mulai? Sepertinya, sehari setelah dia pulang, aku lihat dia mencuci piring dekat Pak Kutira. Kalian semua tahu. Jadi sejak Kita bawa Felix pulang. Dia tinggal di ruang bawah tanah. Dia tak hanya tak mengeluarkan Sedikit pun uang kita. Dia sudah bekerja untuk biayai sekolahnya. Bagaimana mungkin? Walau kita lalai, APA masalahnya. orang tua mana yang tak pernah salah? Inilah sebabnya dia membuli Tom. Benar. Tapi itu bukan alasan. Un truc d'oront Tom dari Tonga. Ini kejahatan. Keluarga York kami tak akan toleransi kriminal. Tidak. Aku akan dia jelaskan. Godfather? Kau Berenice Kalai. Pak Smith, bukankah ini pertemuan orang tua guru? Tak bisakah? Saudara ikut? Lagi pula. Kenapa kalian bertiga datang bersama? Pak Smith, kami ikuti perintah Anda. Bukan? Terserah. Aku, Buchan Pullet. Pak Smith, Omong-omong. Sudah lama tak latihan pukulan. Bagaimana kalau kalian bertiga latihan denganku? kita celaka. Setiap kali Pak Smith mau pukul kita, dia bilang, ayo latihan pukulan. Pak Smith, langsung saja pukul kami. Kau dulu. Jillermu. Selalu aku dulu. Tuan Smith, Kemampuanmu meningkat pesat. masih kurang. Aku. Pak, gerakan ini terasa agak intim. Alonji. Tubuh ini masih terlalu lemah. Sepertinya, aku harus belajar keras. Dan lebih rajin olahraga. Lakukan. Tuan Smith, bertahanlah. Ayo. Dorong lebih kuat. Berikan yang terbaik. Perjuangkan lebih keras. Felix. Kara. Siapa itu? Segera turun ke sini. Apa yang kalian lakukan? Ani. Mengantarnya ke sekolah. Jam 3 pagi. Sekarang, untuk sekolah, dia masih anak-anak, tidak takut karma. Tunggu, kami. Aku tahu kalian. Dari Dragon Rice Group. Terus, dengarkan. Jika kulihat kalian menyiksa Felix lagi, akan kulawan. Meski harus mempertaruhkan nyawa. Felix, ayo pergi. Kita hidup di bawah hukum. Mereka takkan mengganggumu. Felix. Kara. Aku sudah putus hubungan dengan keluarga York. Hidupku bukan urusanmu. Felix. Minta maaf saja ke papa mama saat pulang nanti, ya? Kenapa aku harus minta maaf? Felix. Saya tahu. Sejak kamu pulang, kami semua agak mengabaikanmu. Tapi kamu juga tak bisa jadikan alasan untuk menggertak Tom. Ikut aku pulang.
Azal, kamu Yanyi tak akan ganggu adikmu. Ayah ibu pasti akan memaafkanmu. Aku tak bisa janji. Dan aku tak perlu pengampunan mereka. Felix. Tuan Smith. Sebenarnya kakakmu bukan orang jahat. Itu bukan urusan. Saat aku belanja, Kuliadia mencuci piring di restoran sebelah. Ibu, Permisi sebentar. Voltanya, apakah ada murid yang bekerja paruh waktu di sini sebelumnya? Maksudmu Felix? Felix, sangat rajin. Jangan biarkan usianya menipumu. Dia bisa melakukan pekerjaan 3 orang dewasa. Aku tak tahu orang tuanya. Ngapain? Anak yang begitu bertanggung jawab, tapi mereka menyuruhnya cari nafkah sendiri. Apa maksudmu? Mungkin dia tak punya orang tua. Anak itu sangat menyedihkan, mengandalkan kerja paruh waktu. Tak mudah. Selain itu, dia sering ditindas oleh anak lain. Ditindas? Siapa yang menindasnya? Oh iya, aku punya rekamannya. Peléon. Siapa yang memasak ini? Ini mengerikan. Maaf, akut Ketingjian. Bagaimana mungkin Tom melakukan hal seperti ini? Kamu Kino, anak nakal ini, kalau kenal, laporkan ke orang tuanya sekarang. Ini keterlaluan. Benar, anak baik seperti dia. Digituin? Aku saja tidak bisa tahan melihatnya. Cepat, kita akan terlambat sekolah. Pak Smith. Pack Smith. Tasnya salah. Pack Smith. Selina lihat, kenapa wajah Felix? Lagi-lagi pasti berkelahi lagi. Mengira nilai bagus bisa tutupi kenakalannya. Sekarang aku sudah keluar dari keluarga York. Pengganggu sekolah tidak akan ganggu aku lagi. Saatnya belajar giat untuk masuk kuliah. Aku akan membuat hidup ini berarti. Hei, aku mau tanya sesuatu penting nih. Apa itu? Jadi, aku punya teman, dia baru lulus SD. Kalau dia belajar keras beberapa bulan, bisakah masuk universitas? Kamu gila, baru lulus SD, mau masuk kuliah dalam beberapa bulan? Jangan terlalu keras. Kalau serius belajar dalam sisa waktu ini, mungkin bisa berhasil. Dan kalau cukup giat, bukan hanya lulus, tapi bahkan masuk kampus top. Bisa dicoba. Satu lagi. Kapan ujian masuk kuliahnya? 2 minggu lagi. Cepat sekali, ujian sudah dekat. Ada apa? Apa kau tidur sampai otakmu rusak? Bagaimana jika dia belajar keras selama setengah bulan? Apa ada kesempatan dia bisa masuk perguruan tinggi? Felix, kau bercanda? Meskipun kau jenius, kau tak bisa menginjak ujian masuk PTN itu. Hal yang mudah, baiklah. Felix, ujian masuk PTN sudah dekat. Sebaiknya jauhi dia. APA mimpiku kuliah. Akan pupus. Setelah aku transmigrasi, aku ingat sebagian memori pemilik aslinya. Mungkin pengetahuan itu masih ada di otak. Ayo, pengetahuan. Felix, sedang apa? Belajar. Belajar? Cara begini bisa untuk belajar?
Felix selalu juara 1 di tingkat. Jangan-jangan dia pakai cara ini? Bagaimana kalau Kira coba juga? Sedang apa? Kusimuka? Bukankah itu cucu angkat petinggi grup Dragon Rise? Yang terkenal? Lalu, Komazi datang sendiri ke sekolah? Kenapa kau di sini lagi? Kemarin belum cukup kau disuruh berlutut? Kemarin, aku berlutut padamu. Hari ini giliranmu, berlutut padaku dengan cara yang sama. Kau seperti hantu bandel, jangan ganggu belajarku. John, Tom, kenapa kalian berdua selalu ganggu Felix? Kenapa tak biarkan dia sendiri? Tepat sekali. Tak takutkah kalian? Orang-orang Dragon Rise Group akan datang lagi? Datang lagi? Tidak. Pakai otak kalian baik-baik dan pikirkan matang-matang. Dia ini, mungkinkah dia benar? Anak angkat Bob? Kau membunuh Tuan Smith dari Dragon Rise Group. Bob mengangkatmu. Anyang Tut menyiksamu sendiri. Kira kami tak tahu? Lihat luka di wajahnya ini. Jelas ini dari tadi malam. Dia dipukuli habis-habisan. Luka di wajah Felix. Buatan Dragon Rise Group. Mereka surang. Masa mereka berani? Benar. Jangan ngawur. Dragon Rise Group, perusahaan resmi. Bicara. Jangan ganggu belajarku. Kau memang bandel. Pergi. Felix, kami juga tak punya kemampuan khusus. Makanya, kami sengaja menggandang. Jagoan Taekwondo. Kami. Untuk bertanding bersamamu. Jadi, seperti biasa, ikut kami, oke? Kara, 7 Anya APA, maumu? Sudah kukatakan Felix Kuma, si pengecut. Tak tahu terima kasih. Lebih baik jangan ikut campur. Mengorbankan keluarga York untuknya. Sungguh tak sepadan. Benar. Sekalipun kami terima dia, kalau lengah sedikit, Bukan alasan dia, Sakyago, dan ganggu Tom. Tak perlu dia. Masuhi Dragon Rise Group. Bu, bagaimana kalau selama ini Tom yang ganggu Felix? Apa maksudmu? Ini, Tom? Bagaimana mungkin ini terjadi? Tom takkan melakukan hal seperti itu. Bahkan jika Tom melakukannya, dia pasti punya alasan yang baik. Cepat. Pasti Felix, Si kecil nakal. yang mulai mengganggu Tom. Ini hanya satu klip. Di restoran. Ada puluhan rekaman lain. Tom mengganggu Felix. Hanya di tempat kerja paruh waktu Felix. Dia sudah dianiaya sebanyak ini. Bayangkan di sekolah atau di rumah yang tak terlihat seberapa parahnya. Mungkin video ini didet. Ular kecil itu. Lisik. Makanya, kita harus periksa sekolah. Tunggu, Kara. C'est pas tant. Baka. Sudah takut? Cepatlah, jangan mengulur. Pengganggu tak kenal lela. Ayo pergi. Felix, Apakah kumpulkan PR? PR. PR yang mana? PR Keluarga, Koyong Terakir. PR Kilyarga. Aku cek dulu, mungkin ketinggalan. Seperti yang Simiwa tahu, keluargaku sedang dalam keadaan sulit belakangan ini, makanya aku kerja paruh waktu di bengkel. Memegang kunci pas. Itu hal yang wajar, ya kan? Nah, noda merah di kunci pas ini. Cat. Tak Kasenka Felix. Masih kerja di bengkel. Dia memang sedang kewalahan akhir-akhir ini. Bayar kulihat lagi, akan kucek ulang. Seperti tadi kukatakan, aku kerja di bengkel. Setiap hari. Bawa palu. Bukan hal aneh, kan? Ini kan palu? Ya?
Sudah jelas kan? Ada paku menancap di sini. Mungkin, ini benar-benar palu. Bro. Tiga sekawan itu benar-benar menyebalkan. Aku juga cari tambahan. Dengan jual semangka. Hai. Baiknya kita bicara baik-baik. Jangan coba-coba berbuat kriminal. Tunggu, dengar dulu. Sebenarnya kami cuma datang ke sini untuk mengajakmu gabung klub taekwondo kami. Kalau tak berminat, kami akan pergi. Ayo pergi. Pergi. Minker. Tunggu, John. John. John, jangan tinggalin aku sendirian. Ini. Félix. Félix. Apayang Kolakukan. Maafkan aku, Félix. Seharusnya aku tak datang untuk menengokmu. Kau pukul saja aku. Jangan bunuh aku. Apa maksudmu ini, Félix? Kau brengsek takbarati. Tom, sudah berbaik hati padamu. Apa akan kau lakukan padanya? Kara, ini yang kau ingin, Camelia? Ayah. Nyonya York, kalian salah paham. Ini ulah Tom. Omong kosong. Jangan kira aku tak tahu kalian bersekongkol. Tapi Kemarin kau jebak Tom. Sekarang ada bukti kuat. Masih juga kau jebak dia lagi? Tom. Ayo pergi. Lupakan bajingan ini. Benar, nanti ada yang menghukumnya. Bayarkan dia mati, di luar. Magi. Felix, kau hilah, kenapa tak jelaskan dari tadi? Tak perlu penjelasan. Aku hanya ingin Rajan belajar sekarang. Masuk perguruan tinggi. Felix Kuma. Durhaka tak tahu terima kasih. Ngapain peduli? Percuma saja. Aku baru lihat. Luka-luka Felix. Makanya, Kara. kau bilang, Tom menggertak Felix. Sekarang lihat kenyataannya. Felix jelas-jelas Anak Berandal. Siapa bawa senjata ke sekolah? TN, York. Apa ayah terlalu keras? Memukul Felix dulu, sekarang dia bawa senjata-senjata ini. Sulit mengatasinya sekarang. Benar. Sehibad apapun. pisau tetap mematikan. Menanganinya. Tom. APA maksudnya ini? Tom. Katakan sesuatu. Aku tidak kenal mereka. Aku tidak tahu mereka sedang membicarakan apa. Pak York, Anda sudah berjanji kalau kami memukuli Felix, kami dapat $500 per orang. Apa kau mau mengingkari janji? Memukulinya? Tom, kenapa kau lakukan ini? Tom. Apa mereka mengatakan yang sebenarnya? Jadi Felix. Membawa you ke sekolah. Untuk membela diri. Keluar. Ayah, ibu. Felix sudah menindasku di sekolah. Aku bawa ini ke sini hanya untuk menakutinya. Aku tidak ingin menyakitinya. Tom. Apa Felix benar-benar menindasmu di sekolah? Mungkin dia pikir aku anak adopsi, ingin aku keluar dari keluarga. Aku tahu. Yang seharusnya pergi adalah aku. Bukan dia. Mengapa kami harus? Manga Surma? Tom. Apa kau tahu? Felix sudah bekerja di restoran. Dia. Kenapa dia perlu kerja? Di luar? Tom. Pergi ke sekolah sekarang. Jangan terlambat. Ayah. Ebio. Bagaimana menurutmu? Ayah, ibu. Bagaimana menurut kalian? Ini cuma anak-anak yang sedang bermain kasar. Legipula, Tom. Tidak benar-benar melukai Felix. Benar, bagaimanapun. Tom hampir didorong jatuh dari gedung. Wajar saja jika ada sedikit dendam. Tapi Felix sudah terlalu keterlaluan kali ini. Justru Felix yang terjatuh. Kenapa kalian percaya? Dia berusaha mendorong Tom dari gedung? Hai. Maksud kalian apa? Aku tidak bisa membedakan mana yang benar, salah dari Tom. Jadi, mari kita cek rekaman CCTV di gedung itu. Anak-anak, hari ini kita akan membahas cara menyelesaikan Soul Geometry 3D. Pertama, tentukan sumbu X dan sumbu Y.
Ada apa ini? Kenapa jadi ngantuk saat dia mengajar? Lalu cari titik O. Kemarin dia janji mau belajar, sekarang malah tidur? Coca-Cola Bell, jangan terlalu keras ke Felix. Dia pantas istirahat. Belum dengar? Dragon Rise Group membuatnya begadang semalaman. Mereka benar-benar mengganggunya. Wajar kalau dia kelelahan. Mereka datang lagi, tak ada kehidupan lain. Sepertinya Felix terjebak di sini hari ini. Ada yang bisa jelaskan soal tas ini? Astaga. Apa dia benar mau berkelahi dengan mereka? Dia bodoh apa? Hey Selena, kamu sudah gila? Hey Selena, kamu gila? Tuan Smith. Felix, bukannya kita sudah sepakat kau akan datang hari ini untuk membantuku mengerjakan PR? Dari kapan aku tidak tahu soal itu? Aku ingat saat kau lupa. Benarkah itu? Tapi aku juga tidak paham bagaimana bisa aku mengajarimu? Jika kau tidak tahu, kami yang akan mengajarmu. Ya, Kalau begitu, anak angkat, ikutlah mereka. Tapi janji padaku. Belajarlah yang giant. silakan. Cepat, ayo, pergi. Tak perlu buru-buru kembali. Santai saja. Hati-hati di jalan. Tuan Smith tak berpengalaman sampai usia 40. Bagaimana dia bisa jadi bijak? Pantasan dia bersikeras datang. Dia bukan kesini untuk belajar. Kita akan menyambut Nyonya Smith. Akhirnya bebas. Sayang. Kenapa kau melangkau? Duduklah di mana saja. Anggap saja rumah sendiri. Bisakah kau mengonti magemu? Santai, si juara kilas di sini, terkenal, tidak tertarik pada cewek. Benar kan, jenius? Aku mau mandi. Bagaimanapun. Bukannya kita ke sini untuk belajar? Kalau begitu mari mulai. Siapa bilang aku akan mengajarimu? Kamu selalu juara ujian. Aku mengajarimu. Lalu mengapa mengundangku? Kita kan sudah dewasa di sini. Kau tingkat maksudku? Kita kan sudah dewasa. Mengerti maksudku? Anak muda zaman sekarang semakin tak terkendali. Sayang, aku suka cowok kutu buku. Sepertimu. Jangan berbuat macam-macam. Selena ada di situ. Kejam sekali. Ngapa sebut Selena? Apa aku tak cukup untuk memuaskanmu? Hei! Kawan baik-baiklah. Prioritas utama kita sekarang harus belajar. Kalau begitu, aku punya banyak ilmu. Untuk diajarkan. Jangan mendekat. Felix, kenapa pegang pacarku? Hak Harmil. Felix kau ini lucu banget sih. Jadi, kenapa bisa tinggal dengan Selena? Kau bilang dengga? Ayahnya kecanduan judi hingga rumahnya hilang. Dia terpaksa tinggal di tempat masuk universitas. Satu-satunya harapan. Ayah penjudi, ibu sakit-sakitan. Kalau bukan aku, siapa lagi? Selena, aku lapor ya. Felix mau mengintip saat kau mandi. Aku tidak. Felix baru saja mau mengintipmu mandi. Aku tidak melakukannya. Tentu saja tidak, hanya karena aku menghentikanmu tepat waktu. Felix. Aku bersumpah tidak. Selena, aku mau mandi. Awasi si mesum ini. Mesum. Tidur sepanjang kelas hari ini. Harus mengejarnya sekarang. Selena. Ada apa?
Lupakan saja. Asyik melihat pemandangan? Felix, payudara siapa yang lebih besar, punyaku atau Selena? Hah? Dasar kekanakan. Pena jatuh. Pinaku. Felix, hidungmu mimisan. Aku sudah merasa tidak enak badan. Hah? Dia berbohong. Itu mustahil. Aku sungguh. Felix, bisakah kau berbicara omong kosong? Benar, kamu tidak mau mengakui kesalahanmu. Lihat diri, luka parah. Berpura-pura baik-baik saja. Hah? Apa? Bukankah ini akibat perundungan mereka? Efek jangka panjang? Efek jangka panjang? Selena, mimisan, bukan konsekuensi. Atau memang iya? Felix, menginap di kamarku malam ini. Zek punya tempat, aku akan berbagi dengannya. Tak perlu. Aku tidur di sofa. Itu tidak pantas. Ujian kampus sudah dekat. Kamu perlu istirahat yang cukup. Bagaimana aku bisa tidur? Apa yang dia lakukan? Hey. Dia tertidur. Oh tidak, jangan. Aduh, jangan. Kenapa kamu punya jenggot? Hey. Jangan panik ya. Tetap tenang. Dasar mesum, kampret, dasar menyeramkan. Jenga. Selena. Kamu sendiri yang kemarin mengizinkanku tidur di kamarmu. Sudah kubilang, aku tidur di sofa. Selena, jangan nangis dulu. Aku bersumpah. Aku tidak melakukan apa-apa. Benarkah? Benar. Kalau gitu kamu sama brengseknya. Kamu tidak tahu malu. Kenapa tak bangunkan aku? Felix, suara apa itu di dalam? Apa kamu sedang melakukan hal mesum? Tidak ada suara apapun. Masih saja menyangkal? Aku yang akan periksa sendiri. Jangan masuk dulu. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa aku nggak boleh di sini? Kamu lihat Selena? Enggak. Mungkin dia sedang pergi page tadi. Selena selalu pergi lebih dulu dariku. Felix, jujur aja. Kemarin malam, apa kamu ngerjain hal aneh? Enggak kok. Santai, lagi pula Selena nggak di sini. Aku nggak akan bilang ke dia tentang ulahmu di ranjang. Serius enggak? Tonjolan apa di selimutmu itu?
Reaksi pagi hari. Itu wajar aja. Keterlaluan? Felix, manfaatin situasi. Pas Selena nggak ada, buat mesum? Zoe, bisa minggir sebentar? Aku mau ganti baju. Apa kamu? Nyuri baju, atau pakaian dalam Selena, buat hal jorok? Nggak mungkin. Nggak percaya. Terus isinya apa ini? Lalu apa yang ada di sini? Kalian tidur bersama? Hanya tidur. Apa yang kalian bicarakan? Selena, aku hanya bercanda tadi. Tak kira kalian tidak akan menganggapnya serius. Ini bukan seperti yang kau pikir. Kalian berdua istirahatlah. Aku akan keluar dulu. Biar ku jelaskan. Aku tak mau dengar. Tek mau, aku masih anak-anak. Selena. Ayah, Selena. Kenapa ayah bajinganmu di sini? Selena, buka pintu. Buka. Selena, kuhancurkan pintunya jika tak dibuka. Selena. Felix, sembunyi cepat. Aku yang buka pintunya dulu. Jika ayahnya melihatmu, kau pasti mati. sembunyi di sini tidak akan berguna. Selimutnya. Selimutnya. Timur, apa yang membawa Tuan ke sini? Cepat, cepat, Selena. TN More, cepatlah, tak ada waktu. Kekiku, kakiku tidak. Selena. 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 Kamu semakin tinggi lagi. Ayah, apa yang kau lakukan di sini? Aku punya kabar bagus untukmu. Aku temukan jodohmu, William. William. Homer. Ku dengar orang bilang, putrimu sangat cantik. Awalnya tak percaya. Mana mungkin aku bohong, teman? Mulai sekarang, utang 300.000-mu padaku akan kuhapus. Aku tambahkan 200.000 untuk maharnya. Dermawan sekali kau. Ayah, kenapa kau menjualku? Bodoh, aku kalah judi 300.000 minggu lalu. Lagipula kau sudah usia menikah. Mengapa aku harus bayar utang judi dengan pernikahanku? Apa aku ini anakmu? Aku memikirkan masa depanmu. Lihat William, kaya dan muda. Pasangan sempurna. Pernikahan ini ideal. Jadi kau Selena, nikahlah denganku. Akan kuperlakukanmu baik. Kakimu halus, cukup seksi. Kakimu begitu halus. Jangan bergerak. Ayah, pulang saja sudah. Aku takkan menikah dengannya. Aku berjanji pada ibu. Aku akan masuk perguruan tinggi. Berhenti bicara tentang wanita sakit itu. Keluarga kita hancur karena dia. Kalau kau tidak judi dan menghilangkan rumah kita, ibu takkan jatuh sakit. William berjanji, kalau kau menikah dengannya, dia akan bayar semua biaya pengobatan ibumu. Semua biaya ditanggung. Apa? Uang pengobatan ibu kau habiskan untuk janjimu kemana? Tapi William mau bantu kita. Tepat sekali. Selena, menikahlah denganku. Biaya ibumu, aku yang tanggung. Benar, kita akan adakan pernikahan malam ini. Sudah kukatakan tidak. Aku takkan menikah dengannya. Kau saja yang nikahi dia. Selama ini kau urus kau. Sekarang waktunya balas budi. Apa salahnya itu? Kau tak pernah dukung ibu yang lakukan semuanya. Kau akan menikah hari ini. Suka tak suka. Homer, berani-beraninya kau pukul dia? Jangan khawatir, Selena. Begitu kau menikahi, aku janji. Tak ada kekerasan rumah tangga. Ibu memang benar dari dulu. Hanya dengan masuk perguruan tinggi dan pergi dari sini, aku bisa bebas dari kalian selamanya. Apa katamu? Lebih baik aku mati daripada menikahinya. Kurang ajar. Felix, keluar.
Dengar, kau. Cuma bicara tak cukup, harus cium kakiku? Kau siapa? Aku Felix. Aku. Aku tak peduli siapa kau. Menurutmu kenapa kau di sini? Tak jelas sekali, Bapak tua. Putrimu sekarang ada bersamaku. Felix, kau... Berani macam-macam denganku? Tunggu saja, William. William, biar ku jelaskan. Kurang ajar ka. Kau tega bunuh ibumu sendiri. Selena. Aku tak apa. Pulang ke sekolah dulu. Aku akan jenguk ibu di RS. Felix, kenapa Selena belum datang ke sekolah? Hacksmith, Selena dan ibunya. Tak ada di rumah sakit. Lachapila, ada bekas perkelahian di kamarnya. Dalam 10 menit. Aku perlu tahu keberadaannya. Kau menelepon siapa? Katakan sesuatu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini semua ulah Tom. Felix bahkan tak pernah melawan sebelumnya. Bagaimana bisa Tom melakukan hal seperti ini? Kita semua telah menzalimi Felix. Ayah. Ibu, kita harus ke sekolah sekarang. Felix mau kemana kau? Tunggu aku. Felix, kau sudah terlalu menderita akhir-akhir ini. Félix, Aku t'a eu Akusala, Jika Komazimara, Templan Akulaji. Kak. Aya, Ibu. Apa yang kalian lakukan di sini? Felix tidak memukulku. Dia tidak pernah menyentuh. Keluar. Komemukulku. Aya, Lia. Sebagai kakak, dia harus mendisiplinkanmu. Felix. Pulang bersamaku malam ini. Felix, aku akan masak makanan favoritmu. Sudah kukatakan. Pergi lu. Felix, separah apapun perasaanmu, jangan bicara pada mama papa seperti itu. Papa, Mama. Félix. Pasti punya. Alazan Yang Mazukakal. Tom, kami sudah periksa rekaman CCTV. Kami lihat semua yang kau lakukan KL Felix. Kami sudah tahu segalanya. Apa? Apa Yang kulakukan pada Felix? Sayang, tenang dulu. Dia masih anak yang kita besarkan. Maaf, Ayah. Aku hanya khawatir. Kalau kalian terus memanjakannya, kalian akan meninggalkanku. Aku t'a eu Akusala. Aku tak pertimbankan matan. Mafkan aku. Sayang, sekarang harus bagaimana? Kejar dia. Bagaimanapun caranya, kita harus bawa Felix pulang. Malam ini, benar. Ayo pergi. Felix, kita mau kemana? Pak Smith. Kami temukan mereka. Di ganggang kota tua. Ganggang di kota tua. William, sudah ku bilang berkali-kali. Kalau kita bisa mengontrol wanita lemah itu, dia harus menikah mau tidak mau. Selena, jangan khawatirkan aku. Kamu harus pergi sekarang. Ikuti ujian masuk universitas. Jauhilah tempat ini sebisa. Ibu. Sudah kupikir matang-matang, kuliah atau tidak. Hasilnya tetap sama saja. Bahkan setelah lulus, ujungnya kerja serabutan. Kalau berhenti sekolah sekarang, aku bisa bantu keluarga lebih cepat. Tidak, Selena. Ini semua salahku sebagai ibumu. William, bukannya kita sudah sepakat? Putriku sekarang ada di sini. Kamu harus berikan uangnya. Dia tidak layak. Dihargai $300.000. Tidak. Bertahun-tahun ku besarkan kamu. Sekarang kamu main dengan perempuan jalan? Kamu.
William, lihatlah wajah cantiknya ini. Dia bahkan ratu kecantikan di sekolahnya. Kalau 300.000 kebesaran, 250.000 juga bisa. Sempurna. Homer. Kurang ajar. Rumah keluarga hilang karena judi. Sekarang jual anak sendiri. Dasar sampah. Setiap ada hal baik. Kau hancurkan. Perempuan tak berguna. Ibu. Nyonya, apa Nyonya baik-baik saja? Nyonya, apa Ibu baik-baik saja? Felix. Apa yang kau lakukan di sini? Kami datang untuk ibu. Jadi ini dirimu, bocah. Enak tidak tendanganku? Felix, kau hilah. Tak lihat jumlah mereka? Kau mencari mati. Anak buah, patahkan kaki bocah ini. Felix, lari. Sekarang jangan khawatirkan pergi dari sini. Mau kabur? Biar ku jelaskan. Seluruh gang hitam ini milik Jim. Mau lari kemana? Jim, tepat sekali. Jim di sini dulu bekerja di bawah Henry, salah satu penegak teratas Dragon Rise. Antek Henry ya? Apa? Sudah paham, tak bisa kabur? Jangan khawatir sebelum kami habisi Pineapple Dragon Rise, pembuat onar ini. Aku takkan pergi sampai kalian tuntas. Cukup omong kosong, bunuh dia sekarang. Main dure. Félix, Apayang de Colacucan. Kenapa selalu provokasi? Dragon Rise? Pulang sekarang. Cepat. Tuan. Anak saya masih muda dan nekat. Kami minta maaf. Keluarga York akan memberi ganti rugi pada semua. Minggir. Ya, Tuan. Felix. Pulang dulu. Aku mungkin tak bisa temani kuliahmu. Kau. Selina, jika ingin kembali ke sekolah, aku bisa membawamu pergi dari sini. Felix. Go. Urusan pribadiku. Bukan urusan keluarga York. Felix. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Felix, ini untuk kebaikanmu sendiri. Untuk kebaikanku, kau terus berkhotbah tentang yang terbaik untukku, lalu jadikan itu alasan segalanya. Biar ku perjelas. Takkan pernah. Aku tak butuh. Félix. Anti-camp. Kau sungguh tega menghancurkan orang tua kita? Maka takkan ada yang bisa pergi. Jim, akhirnya kau datang juga. Bocah ini bawa gerombolannya dan curi cewekku. Ini cuma salah paham, semua kesalahan. Dia masih muda, belum mengerti apa-apa. Pasti kau takkan anggap ini serius? Begitu ya? Berani-beraninya kau sentuh cewek temanku. Mau cari mati? Jadi kau Jim, tukang suruhan Henry? Aku bawahan Henry, salah satu dari 3 pemimpin tertinggi Dragon Rise. Maka aku harus tanya Henry. Kalau begitu aku harus tanya Henry, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Jim, kau lihat kan, bajingan ini berani hubungi Henry langsung. Kau tahu siapa Henry itu? Félix, Apayang de Colacucan, kau tak boleh melakukan itu. Felix, kau pikir benar, kau anak baptisnya, hubungi dia berarti bunuh diri. Henry, sekarang ku suruh kau jemput Bob dan Leo ke Black Alley dalam 5 menit. Jim, teman-teman, kalian dengar itu? Bajingan ini bilang dia mau panggil Leo dan Bob. Dengar kau, sudahlah berhenti berakting. Kau tahu tidak, siapa sebenarnya mereka bertiga? Setelah Wayne tewas, mereka yang pegang kendali seluruh grup Dragon Rise. Sebut nama mereka saja di depan mereka. Bisa bikin kau mati besoknya. Go. Kau benar hubungi mereka? Felix. Mereka sudah lama nunggu kesempatan serak. Kenapa kau hubungi mereka? Felix. Ini cuma gertakan kan? Ngapain aku menggertak? Ayah, ibu. Di saat kritis ini, kalau tidak putus hubungan dengan Felix sekarang, keluarga York akan hancur. Felix. Dasar bodoh. Sayang, kita menyerah saja. Felix si brengsek itu sudah tidak bisa diselamatkan. Untungnya, kita masih punya Tom. Ayah,
Kita harus putus. Semua hubungan dengannya sekarang. Kalau Bob datang, kita benar-benar tamat. Felix, sebagai orang tua, sudah kami lakukan semua yang bisa, tapi aku tak boleh seret keluarga York ke jurang kehancuran. Mulai saat ini, keluarga York memutus semua hubungan denganmu. Baik. Mulai hari ini, aku Felix dan keluarga York tidak ada hubungan lagi satu sama lain. Kami akan pergi. Bob, mereka benar-benar di sini. Ayah, mereka sudah datang. Pak Jones, saya tak, anak saya tidak akur dengan Anda, tapi kami sudah. Puis-tu Bengandanganya. Saya mohon ke depannya. Dragon Rise Group, Jean-Gan, libatkan keluarga York kami. Ya, baiklah. Anak itu sudah tak ada sangkut paut dengan keluarga York lagi. Baiklah. Saya mengerti. Bob, Leo, Henry, kedatangan kalian tepat waktu. Kebetulan teman saya akan menikah malam ini. Ayo kita minum bersama. Para sesepuh terhormat, terima kasih hadir di pesta pernikahan saya. Saya sangat. Pergi sana. Bas. Bos? Selena, sudah kubilang, kalau mau terus sekolah, aku bisa biayai pendidikanmu. Nyonya. Nyonya, hentikan omong kosong itu. Dia bos mereka? Itu tidak mungkin benar. Bob, Datang ke sini un tuc baladandam. Bagaimana bisa dia menjadi pemimpin Amerika sekarang? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Tidak ada kesalahpahaman. Pria di hadapanmu adalah pemimpin kami. Si. Direktur? Bagaimana mungkin? mereka sudah lama menyalahgunakan nama Dragon Rise Group, berlagak seperti preman, melakukan berbagai kejahatan. Mereka merusak reputasi Dragon Rise Group dengan perbuatan mereka. Yuris ini. Ya. Henry. Ini semua cuma salah paham. Henry, bukankah aku baru mentraktirmu makan malam kemarin? Makan malam? Felix. Jangan lupa, kita sudah putus hubungan. Sudah kubicarakan untuk banyak baca. Tapi malah di sini. Baca Putri Salju. Ini ada cara bacanya. Kosakata kamu mana? Tinggalkan. 2 minggu sudah. Masih dikata tinggalkan. Tidak tahu kaujian. Tinggal beberapa hari. Kamu pikir bisa lulus? SD saja lulus tidak? Tuan Smith. Groupe Dragon Rise. Tuan Smith? Jangan bunuh saya. Kalian. Ini pasti Preman datang beramai-ramai? Jengga, ini guru terakhir. Tak ada lagi di River City yang mau mengajariku bagaimana ikut ujian nanti. Tuan Smith. Mungkin kita sebenarnya bangun universitas sendiri? Benar, Tuan Smith. Sudah berkali-kali gagal. Mengapa repot-repot lagi? Tuan Smith, ini bukan belajar. Kamu sibuk hal tak penting. Jengga, ujian sudah dekat. Berhenti mengganggu pikiranku. Kilyar. Aku akan mengunci diri belajar, lalu buat mereka terkesima. Tinggal 7 hari lagi, tapi materi belum masuk sama sekali. Selena, Zoe. Kalau aku tidur nanti di kelas, bangunkan aku. Kenapa? Kalau tertidur lagi, aku hancur. Kamu juara kelas. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kelas mulai 10 menit lalu, guru belum datang juga. Guru telat. Mengapa guru bisa telat? Diam.
Aku sengaja datang telat. Un tu clia berapa-lama. Kalian terus mengobrol. Lihat, dia telat, lalu cari alasan. Berhenti bicara. Mau bicara? Maju ke depan. Saat mengerjakan geometri, tetap tenang. Yang ngantuk keluar. Jangan bangunkan, butuh tidur lagi. Pak Morris, Felix tidur di kelas. Pak Morris. Felix tertidur di kelas. Tolong kecilkan suara. Jangan bangunkan siswa andalan kita. Pak Morris. Kenapa dia boleh tidur, tapi aku tidak boleh? Calo Camus Ranking Satu di semua ujian. Kau juga bisa tidur di mana saja, bahkan di kantor kepala sekolah. Tidak masalah. Duduklah, mari lanjutkan pelajaran. Pak Morris, saya perlu bertemu Felix. Baik. Felix. Felix. Sebenarnya, aku... Semalam belajar sampai larut lagi, aku memanggilmu ke sini hari ini untuk membahas kompetisi matematika yang akan berlangsung besok. Kompetisi matematika? Benar, kompetisi ini memiliki arti penting bagi kita. Reputasi sekolah kita dipertaruhkan. Sekolah mengandalkanmu. Pada aku? Ya. Kau selalu juara pertama di kompetisi sebelumnya. Kalau menang lagi kali ini, sekolah kita bisa mempertahankan status sebagai salah satu 10 sekolah terbaik di kota River. Begini masalahnya. Ujian masuk universitas sudah dekat. Aku tidak ingin membuang tenaga untuk hal lain. Jangan khawatir. Kalau juara satu lagi, kau bisa masuk sekolah bisnis Elliston melalui jalur beasiswa awal. Sebenarnya, aku... Sudah cukup bicara. Aku sudah mendaftarkanmu. Berikan yang terbaik, Felix. Aku percaya padamu. Ibu White, ini yang kumaksud. Jika aku tidak juara pertama, tapi malah jadi yang terakhir? Untukmu secara pribadi, tidak ada dampak berarti. Tapi reputasi sekolah kita bisa tercemar Pak. Jangan khawatir, kompetisi ini sangat mudah bagimu. Aku percaya padamu. Semangat. Kara. Dia masih menolak bertemu aku. Felix mungkin keras kepala. Tapi masa ia mengabaikan orang tuanya sendiri? Kita tetap orang tuanya. Benar. Sekarang dia sudah jadi direktur grup Dragon Rise. Seharusnya dia mendukung keluarga. Bukan malah mengecilkan kita. Tidakkah kau merasa kita dulu terlalu keras? Padanya? Tom, apa sebenarnya yang kau lakukan pada Felix? Betul. Kalau bukan karena kau, kita bisa ikut meraih kesuksesan Dragon Rise untuk hidup makmur. Aku. Felix cuma dapat keberuntungan. Coba pikir, nilainya dulu pas-pasan. Masa orang seperti itu bisa jadi direktur? Dia pasti akan digulingkan. Kapan saja. Ayah, ibu. Aku berbeda. Nilaiku selalu bagus di sekolah. Saat lulus nanti, aku akan mengharumkan nama keluarga York. Perkataan Tom masuk akal. Kesuksesan Felix hanya keberuntungan sementara. Jangan pertaruhkan masa depan keluarga pada orang tak bisa diandalkan. Besok ada kompetisi matematika terbesar sepanjang dekade. Jika aku juara pertama, aku bisa langsung masuk ke sekolah bisnis. Elliston Young Prestigious. Elliston, Alma Matanaya. Banyak raja bisnis ternama. Jika ini berhasil, Tom benar-benar bisa membawa keluarga York meroket ke puncak. Seberapa yakin kamu? Sudah pasti. Felix, reputasi sekolah kita sepenuhnya bergantung padamu kali ini. Tenang saja, Felix selalu menang di setiap kompetisi, meninggalkan peringkat kedua jauh di belakang. Kehadiran Felix belajar di sekolah kita adalah kehormatan besar bagi institusi kita. Tom, bukankah itu gurumu dan kepala sekolah? Kenapa mereka semua meranda kerendak ke Felix? Ayah, ibu. Dengan kemampuan Felix, Seharusnya dia tak perlu ikut ujian. Kuraza, dia yang minta guru-guru datang. Mungkin mereka bilang padanya untuk tidak mempermalukan sekolah. Oh,
Pantas saja. Mungkin, dia ingin membuktikan diri di depan Dragon Rice Group. Sebelum Divecat. Tampaknya Tom benar. Dia tak akan betah lama-lama di Dragon Rice Group. Felix. Aku bayar mahal untuk jawaban ini. Ayo buktikan bisa kalahkan aku. Semua peserta, silakan duduk di tempat masing-masing. Guru dan orang tua, mundur ke belakang garis merah. Pengawas akan segera membagikan lembar soal. Denken ini saya nyatakan. Kompetisi matematika, Riversity 10 tahun sekali, resmi dibuka. Aku hancur kalau gagal ujian ini. Mungkin aku benar-benar dikeluarkan dari sekolah. Hancur sudah mimpi kuliahku. Di periode ini, aku benar-benar belajar sedikit. Mungkin aku bisa jawab beberapa soal. Aku pasti menang. Aku tidak tahu semua ini. Ada apa dengan Felix? Dia tidak mulai menulis. Ini tidak masuk akal. Soal-soal ini seharusnya mudah baginya. Ujian terakhir dia. Jangan-jangan anak ini diganggu lagi. Kenapa dengan Felix? Kenapa dia tidak jawab? Lihat, ayah. Dia masih belum menulis. Seperti kata Top, dia maka ingin membuktikan diri. Ini pasti ujian dari grup Dragon Rice. Antanya, kalau gagal ujian ini, dia mungkin dikeluarkan dari perusahaan. Dia tidak layak di posisi itu. Bencana tidak terhindarkan. Tinggal 5 menit lagi. Sisa 5 menit. Waktu berlalu begitu cepat? Hanya sisa 5 menit. Kenapa dia belum mulai menulis? Kepala sekolah. Tunggu. Semua soal pilihan ganda. Pilihan ganda adalah medan pertempuranku. Tiga panjang, pilih yang terpendek. 3 pendek, pilih yang terpanjang. Pola tidak rata, pilih B. Panjang acak, pilih D. Aku mengerti sekarang. Dia merasa soalnya terlalu mudah. Itu sebabnya dia menyimpannya untuk terakhir. Benarkah itu? Jenius selalu arogan. Ujian selesai. Berhasil. Kumpulkan kertas kalian sekarang. Tidak mungkin, curang pun tak bisa mengalahkanmu. Semua soal pilihan ganda. Untung aku punya trik. Sepertinya kali ini, Felix akan jadi yang teratas lagi. Bahkan jika ada yang curang, mereka tidak bisa mengunggulinya. Curang. Tetap tidak bisa menang? Profesor, saya lupa menulis nama saya. Lakukan sekarang. Hasil kompetisi akan segera diumumkan. Mohon tetap duduk di tempat. Felix, bagaimana hasilnya? Gampang banget. Sesuai ekspektasi ke Felix. Felix.
Kamu mulai saat tinggal 5 menit, cukup waktunya. Soal pilihan ganda, waktu lebih dari cukup. Bagaimana perasaanmu, Tom? Cukup yakin. Apakah itu berarti? Aku akan jadi juara pertama. Itu anakku yang hebat. Aku percaya padamu. Ibu, ayah. Jika Felix gagal kali ini dan dikeluarkan dari Dragon Race, lalu bagaimana? Haruskah kita izinkan dia kembali? Jika dia mau kembali, tak akan semudah itu. Hasil sudah keluar, orang tua, guru, siswa, fokus ke layar. Hebat, Felix, kamu juara pertama lagi. Felix, aku tahu kau takkan menyesuaikan. Felix, kupikir kau. Aku sifat ini. Bagaimana mungkin? Felix nilai tertinggi. Peringkat pertama. Dengan 97 poin. Tom. Katanya nilai Felix jelek banget, kok dia bisa menang? Tom, bukannya kau bilang bakal juara ujian ini dan jadi nomor 1? Apa yang terjadi di sini? Ayah. Aku mungkin kurang maksimal, tapi tenang saja, seburuk-buruknya aku masih 10 besar. Mustahil. Di mana namaku? Selamat, Felix. Dengan nilai 97 poin, Kau juara pertama. Kau diterima DI, Sekolah Bisnis Elliston. Aku berhasil. Aku benar-benar diterima. Felix, kau... Ada APA, bukannya kau selalu menang? Bagaimana denganku? Terima kasih, Pak Kepala Sekolah, atas bimbingan selama ini. Di mana nama saya? Sekarang kita harus menangani kasus yang meresahkan. Meski semua soal pilihan ganda, ada yang dapat nilai 0. Saya tak paham, bagaimana bisa seseorang berani muncul di kompetisi ini. Apa? Ini tidak mungkin. 0. Mustahil. Tom, jelaskan ini. Kau bilang akan juara 1. Tapi malah jadi juru kunci, paling bawah. Ini kan pilihan ganda. Bagaimana bisa dapat 0? Asal tebak saja. Hasilnya lebih baik. Dai mana, Tom? Orang tuamu juga hadir. Ayo panggil Tom dan walinya. Untuk memberi penjelasan. Saya penasaran, keluarga seperti apa bisa menghasilkan kegagalan dan rasa malu seperti ini. Kau memalukan. Kau nodai keluarga York. Tak termaafkan. Tom den. Keluarga, majulah. Tunggu, salah paham. Kesalahan besar. Kami sebenarnya orang tua Felix. Ya, betul. Putra kami juara pertama. Nomor 1. Benarkan, Felix? Felix? Aku tak kenal mereka. Felix, apa yang kau bicarakan? Aku ibumu. Kalian orang tua, bagaimana bisa kalian tega meninggalkan anak kandung sendiri? Seperti ini, pantas saja dia membesarkan anak yang tak tahu malu. Orang tua juga sama, tak tahu malunya. Tepat sekali. Bagaimana bisa mereka begitu tebal muka? Nyontek? Nyontek APA? Oh, iya, pasti Felix yang nyantek. Jadi seperti itu rupa. Tom sudah cerita semuanya. Nilai Felix buruk sekali. Pantasan bisa jadi juara. Masalah contek ini tak pengaruhi peringkat kita. Kenapa? Felix jelas-jelas nyontek. Kenapa masih mengakui? Hasina? Benar, panitia juga tak bisa dipercaya. Mau terima peserta nakal? Juara kelas nyontek? Tak mungkin. Yang nyontek bukan juaranya, tapi Tom yang peringkat buncit. Ini bukan aku. Lepaskan aku. Ketemu. Catatan ada di sini. Kau, 0 masih curang. Curang dapat nilai 0 juga. Dasar berandalan. Aku tahu, Felix menipuku. Dia yang menjebak. Felix. Aku laporkan dia karena curang. Curang? Ya,
Dialah pelakunya. Dia menukar lembar jawaban kita. Seharusnya aku yang nomor 1. Dia justru yang terakhir. Tom, kamu sadar yang kau bicarakan? Felix selalu juara di setiap ujian. Apa perlu dia menukar lembar jawabanmu? Tom, hentikan omong kosong ini. Aku tidak mengada-ada. Cek rekaman CCTV. Periksa sekarang. Ujian sudah selesai. Rekaman CCTV sudah dimatikan. Apa? NAK, tolong jangan cari masalah. Felix selalu juara. DIZ siap ujian. Kami, semua tahu itu. Felix selalu yang terbaik setiap kali. Felix Rajan Belajar. Masuk akalkah? Dia selalu jadi juara kelas? Ayah, ibu, kita semua ditipu. Semua ini rekayasa. Kami yang menjebak Felix. Kara, apa maksudmu? Tom, kau mengecewakanku. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Kau mempermalukanku. Tom, perkataanmu mana yang benar? Aku. Felix. Felix. Bahkan jika kami bersalah, kami tetap orang tua kandungmu. Hei, Felix. Beraninya kalian orang tua berkata seperti itu, meninggalkan anak sendiri? Setidaknya kami melahirkanmu. Kalian. Ayah, aku salah. Aku sungguh menyesal. Jangan panggil aku ayah. Kau bukan anakku. Kara. Selama ini kami sangat buta mengusir anak kandung yang jenius, tapi memelihara anak angkat jahat. Ibu, ayah, andai kalian percaya, Felix sejak dulu. ini tak akan terjadi. Kami mengecewakan Felix. Sayang. Harus bagaimana sekarang? Harus bagaimana lagi? Aku akan usir dia dari keluarga York. Tapi, Tom Tedeflaw, anak yang kami besarkan. Orang sepertinya tak layak menjadi anakku. Ibu, ayah. Aku tahu. Aku telah mengecewakan kalian dan lebih gagal pada Felix. Apa yang kalian lakukan? Sejak kecil kalian selalu memanjakan. Setiap kali aku memfitnah Felix. Kalian selalu memilih percaya padaku. Aku mengaku. Aku sangat membenci Felix. Tapi aku sungguh menganggap diri sebagai anak kandung kalian dan saudara Felix. Tom. Aku tak pantas tinggal di keluarga York. Sebelum pergi, aku ingin. Mais Mazak sekali lagi un truc semua. Sebagai balas budi atas pengasuhan kalian. Tom. Kalau kau minta maaf dengan tulus pada ayahmu, Dia takkan menggozamu. Dia benar, Dom. Ayahmu hanya sedang marah sekarang. Beberapa hari lagi akan Rita. Berjanjilah, kau takkan mengulangi kesalahan ini lagi. Tom, walau aku kecewa padamu, aku selalu menganggap seperti anakku sendiri. Insiden ini tak bisa diabaikan. Pergila Belajar hidup Di dunia nyata, kau bisa kembali ketika sudah siap. Mengerti, ayah? Sudah kuduga. Ayah. Ibu. Marie Macan Sebelum. Makanannya dingin, rasanya akan berkurang. Tom. Kenapa kau tidak makan? Lebih baik tidak. Tom, jangan cari-cari alasan. Kau harus makan sesuatu. Bagaimana kalau aku makan ini dan jatuh sakit? Bagaimana jika aku makan ini dan keracunan? Maksudmu apa? Jangan-jangan. Benar. Aku menaruh sesuatu di makanan untuk membius kalian. Beraninya kau. Tom. Mengapa kau lakukan ini? Mengapa aku lakukan ini? Semua harta keluarga York. Harusnya jadi milik. Kenapa usir aku? Kau yang melakukan ini. Kau yang buat Felix. Diam. Ini semua salahmu? Dasar, kenapa? Kau terumondsak. Untuk bawa Felix pulang, dia lebih pintar dariku. Dan anak kandungmu. Bagaimana denganku? Apa aku cuma sampah bagimu? Pernahkah kau peduli perasaanku? Tom. Apa kau sadar? Ini melanggar hukum? Santé. Ini cuma pil tidur biasa. Tapi.
Kalian akan mati dalam kecelakaan, kebakaran. Sebentar lagi. Sayang, Kara, Kathy. Kita selamat. Tom bajingan itu mau membunuh kita. Hijam sekali. Bagaimana bisa kita? Members akan monster? Tapi kenapa kita masih hidup? Felix, kau menyelamatkan kita. Aku telah membalas kebaikan dengan menyelamatkan nyawamu. Mulai sekarang, kita sudah square. Felix. Felix sayangku. Felix, aku salah. Jangan pergi. Jangan pergi. Felix. Felix. Jangan tinggalkan kami. Felix.